Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akun Chandra Hakim. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 8605766344. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis filosofi peran filsafat ilmu dalam memperkokoh fondasi ilmu pendidikan. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arsitektur pembahasan. Arsitektur pembahasan terbagi menjadi tiga, yaitu fondasi dan supervisi, yang kedua simbiosis mutualisme, yang ketiga instrumen analisis. Yang pertama, fondasi supervisi, membahas peran filsafat sebagai pengawal keilmiahan dan eksistensi pendidikan di era disrupsi. Yang kedua, simbiosis mutualisme, bagaimana praktik pendidikan menjadi laboratorium vital bagi evolusi pemikiran filsafat. Dan yang ketiga, instrumen analisis, penerapan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai pisau bedah problematika. Baik, lanjut kita ke bagian 1, supervisi dan eksistensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang vanguard keilmiahan. Filsafat ilmu berperan sebagai pengawas utama atau vanguard yang membimbing integritas ilmiah dan arah perkembangan ilmu pendidikan agar tetap konsisten dengan hakikat kemanusiaan. Dalam perspektif terbaru, filsafat ilmu berfungsi sebagai jangkar eksistensial yang mendefinisikan batas-batas disiplin ilmu pendidikan, mencegahnya dari reduksionisme teknis semata. Ia memastikan bahwa setiap inovasi pedagogis tidak hanya efektif secara pragmatis, tetapi juga valid secara epistemologis dan etis secara aksiologis. Simbiosis pendidikan dan filsafat di sini terbagi menjadi tiga: laboratorium hidup, verifikasi teori, katalis inovasi. Yang pertama, laboratorium hidup. Ruang kelas menyediakan data empiris yang memaksa filsafat merekonstruksi premisnya atau living philosophy. Yang kedua, verifikasi teori. Praktik pendidikan membuktikan kekuatan atau kelemahan sebuah aliran filsafat dalam konteks nyata. Yang ketiga, katalis inovasi. Problem pendidikan kompleks memicu lahirnya pemikiran baru seperti konstruktivisme sosial. Baik, selanjutnya analisis ontologi dan epistemologi, hakikat dan cara. Yang pertama, ontologi, membedah apa yang dipelajari. Fokus pada hakikat manusia sebagai subjek yang memiliki potensi tanpa batas dan struktur ilmu pendidikan sebagai disiplin mandiri. Dan yang kedua, epistemologi, membedah bagaimana ilmu diperoleh, menyoroti validitas metode pembelajaran, struktur kurikulum, dan proses kognisi dan mentransfer pengetahuan. Lanjut, aksiologi, nilai dan etika, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, internalisasi nilai. Yang kedua, etika profesi. Yang ketiga, tujuan akhir. Yang pertama, internalisasi nilai, bagaimana pendidikan membentuk karakter dan moralitas siswa melalui integritas nilai-nilai etika. Yang kedua, etika profesi, tanggung jawab moral pendidik dalam mengawal proses transformasi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, tujuan akhir, menentukan apakah ilmu digunakan untuk pembebasan manusia atau sekedar kebutuhan industri. Mari kita lihat bagaimana filsafat ilmu benar-benar bekerja dalam kebijakan pendidikan kita saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Di sini saya merangkumnya ke dalam 4 dimensi utama. Yang pertama, sisi pembelajaran. Yang kedua, sisi metodologi. Yang ketiga, sisi evaluasi. Yang keempat, sisi output. Yang pertama, sisi pembelajaran. Pertama, dalam kurikulum merdeka kita mengenal differentiated learning atau pembelajaran berdiferensiasi. Secara filosofis, ini adalah perwujudan dari paham humanisme dan progresisme. Kita tidak lagi melihat siswa sebagai objek yang seragam, tetapi sebagai subjek unik yang memiliki potensi berbeda.
Jadi, kebijakan mengajar sesuai level kemampuan siswa itu akarnya adalah pengakuan terhadap eksistensi manusia. Yang kedua, sesi metodologi atau epistemologi konstruktivistik. Kedua, mengenai metode project based learning, mengapa pemerintah mewajibkan proyek? Secara epistemologi, ini berakar pada konstruktivisme. Kita percaya bahwa pengetahuan tidak cukup hanya diberikan oleh guru, tetapi harus dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman nyata. Di sinilah filsafat ilmu menjadi dasar metode ilmiah di ruang kelas. Yang ketiga, sisi evaluasi atau fenomenologi. Perubahan dari UN ke asesmen nasional atau adanya asesmen diagnostik, kebijakan ini bergeser secara filosofis ke arah fenomenologi. Kita tidak lagi hanya melihat hasil akhir berupa angka, tetapi memahami fenomena berproses belajar siswa secara holistik untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dan yang keempat, sisi output atau aksiologi Pancasila. Yang paling mendasar adalah profil pelajar Pancasila. Ini adalah muara aksiologi kita. Filsafat ilmu memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di Indonesia tidak boleh bebas nilai, melainkan harus terikat pada nilai-nilai Pancasila sebagai kompas moral bagi generasi masa depan. Jadi, kurikulum Merdeka bukanlah sekedar ganti buku, melainkan sebuah revolusi paradigma filosofis dalam praktik pendidikan kita. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Saya akan Chandra Hakim dari S1 PGSD Universitas Terbuka dengan NIM 8605763444. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.